Video kali ini saya akan membahas tentang A-star algorithm yang digunakan pada predictive maintenance. Nah, predictive maintenance sendiri itu adalah teknik machine learning yang dapat memperkirakan kapan sebuah company harus melakukan maintenance terhadap mesin atau alatnya. Nah, misalkan perusahaan sudah melakukan otomatisasi. Jadi, untuk memperbaiki alat, pengambilan spare partnya itu dilakukan dengan robotic arm seperti ini. Nah, dengan spare part yang sangat banyak, ya, disimbolkan dengan kotak-kotak putih ini, spare part datanya, itu pencarian spare part tertentu akan memakan waktu yang sangat banyak. Nah, misalnya kita robot armnya ada di sini, dan spare part yang kita mau ada di sini. Nah, bagaimana jalur yang tidak cuma cost efektif tetapi juga time efektif. Nah, itulah yang fungsi dari A-star algoritma untuk mencari jalur tercepat dengan big O dengan kecepatan yang cukup cepat juga. Nah, sebelum masuk ke dalam algoritmanya, saya akan melakukan demo. Nah, source code ini saya dapatkan dari GitHub yang linknya akan saya masukkan di video deskripsi di dalam video ini. Nah, untuk demonya saya akan jalankan. Nah, oke. Nah, di sini dapat dilihat pemakai A-star algorithm itu hampir sama seperti Dijkstra, tetapi dia merupakan upgrade dari Dijkstra karena menggunakan heuristik lebih, satu heuristik lebih lagi. Dapat dilihat ini dia yang kuning-kuning ini yang lebih warnanya lebih cerah itu adalah node yang tidak dieksplor secara mendalam, hanya stop di sini saja. Dan yang warna biru ini adalah shortest path-nya. Nah, ini bayangkan sini adalah ya robotic arm-nya dan sini adalah spare part-nya. Nah, pencariannya dapat dilakukan dengan baik dan dengan cepat. Nah, oke, sekarang kita akan bahas untuk code-nya, nanti saya akan bahas di akhir video. Jadi stay tune untuk ini. Nah, untuk algoritmanya sendiri, A-star namanya adalah A-star algorithm. Nah, kita akan pakai graf yang data yang lebih kecil. Misalnya graf ini. Dan kita mau berjalan dari node yang S menuju ke E. Kita akan mencari node E, data yang ada di node E. Nah, oke. Untuk A-star algorithm itu kita memiliki dua variabel. Yang pertama itu adalah jarak-jaraknya atau bobotnya, dari S ke B itu bobotnya berapa. Kemudian yang kedua itu adalah jarak antara node 1 ke node terakhir, node yang dicari. Nah, misalnya kita tarik garis ya dari node yang terakhir. Node S ke node terakhir misalnya itu adalah 10 km. Nah, makanya kita masukkan 10 di sini. Kemudian node C ke node E itu adalah 8 km. Makanya kita masukkan 8 di sini. Dan seterusnya sampai semuanya mendapatkan variabel ini. Nah, kalau misalnya untuk mencari spare part itu kita bisa menggunakan data-data yang sudah tersedia. Misalnya dari S ke E itu sudah dihitung sebelumnya, kemudian EC ke G itu sudah dihitung sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk A-star algorithm kita akan menggunakan persamaan Fn sama dengan Gn plus Hn. Gn-nya sendiri itu adalah bobot jaraknya 2, misalnya 3, ini Gn. Sedangkan Hn H-score-nya
heuristiknya itu adalah 10, 8, 7, 9, jarak antara note 1 ke note yang terakhir. Nah, oke, sekarang kita gerak menuju algoritmanya. Nah, pertama starting point kita adalah S. Kita akan mencari adjacent node dari S. Ada 3, yaitu A. Nah, A kita akan cari FA-nya. FA-nya tadi kan persamaannya GN plus HN. Nah, GA-nya itu adalah 7 dan HN-nya itu adalah 9. Jadi ditambahkan 16. Kemudian untuk yang B, GN-nya adalah 2 dan HN-nya bobotnya itu adalah 7 sehingga 9. Dan yang C itu GN-nya 3 dan HN-nya 8, jadinya 11. Nah, setelah itu kita akan urutkan berdasarkan hasil persamaan F-nya. Nah, yang terkecil kita akan taruh paling atas. Nah, kemudian kita akan ambil jalur yang paling kecil. Jadi kita akan ambil S kemudian ke B. Ya, ini yang paling atas ya. Nah, dari B kita akan cari lagi mana node yang adjacent to B. Nah, kan ada S, A, D, H. Nah, yang S karena tadi jalurnya sudah berasal dari S yang sudah dilewati, maka tidak akan ditulis lagi. Tetapi yang A tadi kan sudah dilewati, tetapi bukan merupakan part dari jalur SB. Nah, jadi masih tetap dihitung. Nah, kita lihat B, SB ke A itu persamaan F-nya adalah 2 ditambah 3, yaitu 5 ditambah 9, 14. Nah, kita lihat di sini A-nya itu lebih kecil daripada A awal. Makanya kita akan ganti persamaannya dengan ini. Kita hapus jalur SA-nya, kita hapus. Oke, sekarang kita ada 2 lagi, yaitu D dan H. Yang D, FD-nya itu adalah 2 ditambah 4, yaitu 6, ditambah bobotnya, ditambah H-nya, yaitu 8, sama dengan 14. Kemudian untuk yang H, itu 2 tambah 1, yaitu 3, ditambah bobotnya, 6, yaitu jadinya 9. Nah, sama seperti yang tadi, kita akan menghapus node B, karena dia sudah tidak ada adjacent node yang harus dihitung lagi. Kita hapus. Nah, sama seperti yang tadi, kita urutkan lagi nih, dari yang kecil kemudian sampai yang besar. Nah, setelah diurutkan, kita akan mengambil yang paling atas, yaitu H. Nah, H kita akan cari nih adjacent nodes-nya. Ada B, F, dan G. Karena B tadi sudah digunakan ya, jalurnya kan SBH. Itu sudah digunakan, kita akan abaikan. Kita akan ambil yang F. Nah, FF-nya itu adalah 2 tambah 1, 3, 3 tambah 3, 6. Dan ditambah H-nya, yaitu 6. Jadinya 12. Untuk yang G, itu 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5. Dan bobotnya adalah 3. Jadi 5 tambah 3 sama dengan 8. Nah, sama seperti yang tadi, H-nya itu tidak ada adjacent nodes yang belum dihitung. Makanya kita hapus. Kemudian kita urutkan lagi. Nah, dapat dilihat yang paling kecil, yang paling atas itu adalah G. Nah, kita akan ambil G-nya. Kita lihat nih adjacent node dari G. Ada satu aja, yaitu E yang bisa digunakan. Nah, kita hitung 2 tambah 1, 3, 3 tambah 2, 5, 5 tambah 2, 7. Dan E, karena E itu adalah endpoint-nya, dia tidak memiliki bobot, jadinya 0. 7 tambah 0 sama dengan 7. Nah, sama seperti yang tadi, G tidak memiliki adjacent node yang belum dihitung. Makanya kita hapus. Dan kemudian kita urutkan. Nah, kita move on ke node yang E.
Nah, di sini kita lihat hanya sudah bernilai 0, maka sudah mencapai final node-nya, endpoint-nya. Jadi kita dapatkan rutenya, yaitu S, B, H, G, dan E. Nah, itu adalah algoritma dari Astar untuk mencari path terpendek untuk digunakan pada predictive maintenance. Ya, untuk penjelasan codingnya, nah ini saya gunakan data-data node-node-nya ini, itu saya masukkan ke dalam array. Nah, ini array yang bernama grid. Nah, untuk yang hitam-hitamnya ini saya masukkan secara random. Nah, koordinatnya random. Nah, untuk edge core-nya ini itu adalah jarak antara node 1 ke node yang lainnya. Nah, di sini kita gunakan current node X ya. Misalnya di sini X kurangi n node X ditambah absolute current node Y tambah kurangi n node Y. Nah, jadi kita dapatkan jaraknya. Nah, ini kita bisa gunakan di data real-nya seperti ini. Nah, untuk get neighbor itu untuk mendapatkan adjacent node seperti yang tadi saya jelaskan di sini. Kita harus mengetahui adjacent node-nya apa saja. Dan kemudian untuk start path itu adalah penggunaan algoritmanya. Penggunaan algoritma start path. Nah, kita bisa lihat kita akan mengambil jarak node yang paling dikit seperti yang tadi, yang paling atas itu akan kita ambil. Nah, ini kita masukkan ke variable base, kemudian kita masukkan ke dalam current node. Nah, ini kan yang kita evaluasi yang paling atas. Nah, itu sama aja kayak gini. Kemudian kalau misalnya dia sudah n, itu berarti kita mendapatkan final path-nya. Nah, kalau sebenarnya belum, kita akan mengambil neighbor-nya dia dan kemudian kita cek hash core-nya dan juga G-score-nya seperti tadi kita lakukan di sini. Nah, seperti tadi kita lakukan di situ. Nah, kemudian as neighbor. Nah, ini kalau misalnya dia sudah dikunjungi sebelumnya, maka dia akan pas. Itu. Kemudian untuk yang ini itu adalah inisiasi gridnya, dan untuk menjalankan program Astar-nya. Dan kemudian untuk yang setup dan draw ini itu digunakan untuk menggambarkan grid-gridnya di dalam web ini. Saya menggunakan library yang namanya PYP5JS. Ya. Nih. Nah, ini kalau misalnya kita sudah mendapatkan pathnya, saya akan warnai dengan biru. Nah, itu adalah penjelasan coding yang saya dapatkan, yang saya lakukan untuk mencari shortest path menggunakan algoritma A*. Oke, sekian dari video ini. Jika ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom chat atau hubungi saya via email. Terima kasih.